Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti, mahasiswa saya Al-Falah Banjarbaru, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu yang pertama mengenai perkembangan bahasa Melayu hingga diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat perkembangan bahasa Melayu. Langsung saja kita membahas mengenai pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan bahasa Melayu hingga diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam berkomunikasi saat ini sebagai bahasa resmi di Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu tersebut sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa pengantar atau dikenal dengan lingua franca di Nusantara. Hal ini dinyatakan melalui keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan, yang antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Melalui aktivitas para pedagang, bahasa Melayu disebarluaskan ke seluruh Nusantara, terutama melalui pantai di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antara individu. Bahasa Melayu yang berkembang di wilayah Nusantara mendorong rasa persaudaraan dan mempengaruhi tumbuhnya rasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa dalam bangkitnya komunikasi antar perkumpulan pada masa itu. Bahasa Melayu diangkat dengan penuh kesadaran menjadi bahasa Indonesia oleh para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan. Selanjutnya menjadi bahasa persatuan bagi segenap bangsa Indonesia dan disebutkan pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berkembang dengan pesat melalui dorongan kebangkitan nasional. Peranan berbagai aktivitas pada masa kebangkitan nasional seperti aktivitas politik, perdagangan, dan media massa sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Melalui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dikukuhkan secara konstitusional sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat ini, bahasa Indonesia digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di pelosok-pelosok atau desa. Kemudian, mengapa bahasa Melayu menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu selama berabad-abad sebelumnya telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di seluruh kawasan tanah air kita. Kemudian bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa sehingga mudah dipelajari, berbeda dengan bahasa seperti Jawa, Bali, Sunda, Madura yang memiliki tingkatan-tingkatan bahasa. Kemudian persebaran bahasa Melayu paling meluas ke berbagai daerah dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Yang terakhir, bahasa Melayu tidak dianggap sebagai bahasa asing karena masih memiliki kekerabatan dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat perkembangan bahasa Melayu. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Pada tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu. Ejaan ini dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Kemudian pada tahun 1908 pemerintah kolonial Belanda mendirikan Badan Penerbitan Buku Bacaan yang kemudian diberi nama Taman Bacaan Rakyat, dan pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit tersebut menerbitkan berbagai macam novel seperti Siti Nurbaya, buku penuntun bercocok tanam, dan lain sebagainya yang membantu dalam penyebaran bahasa Melayu. Kemudian pada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Dato Kayo menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sidang Foxtrot Dewan Rakyat terdapat seorang yang berpidato dengan memakai bahasa Indonesia.
Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Pada tahun 1933, terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Al-Syabana. Kemudian pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Dan pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah. Keputusan kongres ini antara lain mengganti ejaan Van Ophusen, kemudian mendirikan Institut Bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam Badan Perwakilan. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 atau pada saat pendudukan Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggap sebagai bahasa musuh. Hal yang demikian itu menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophusen yang sebelumnya berlaku. Dan kemudian pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Dan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Demikian video kali ini saya cukupkan. Salah dan hilaf dalam penyampaian saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.